Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Ya. Pagi, Pak. Sudah makan belum? Belum, Pak. Sudah, Belum, Pak. Pak. Udah. Belum Sudah. gimana ya? Ya. Oke, untuk ini ya masalah makan sini ya saya himbau supaya kita tetap makan ya pagi, siang, sore. Nah, untuk menjaga imun supaya tetap stabil ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, gimana kondisinya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. Sehat, sehat. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan apa namanya dengan senang ya. Oke, sebelum mulai Oke, siap. pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Eh, saya minta untuk salah satu memimpin, mungkin Mas Okta bisa memimpin doa terlebih dahulu. Iya, Pak. Siap, Pak. Baik, teman-teman, marilah sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Okta. Sebelum kita mulai pelajaran, saya menghimbau kembali, ingatkan kembali untuk menjaga kerapian, kebersihan lingkungan kerja, ya, kemudian kedisiplinan dalam belajar, supaya kita bisa menjaga kesehatan keselamatan kerja di lingkungan kerja, di lingkungan belajar ya, tentunya ya. Tidak lupa dengan menjaga apa namanya kesehatan dengan tetap menjaga mematuhi protokol kesehatan ya, supaya kita tetap sehat terlindungi. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, saya melakukan absen terlebih dahulu. Nah, untuk absen nanti bisa di apa namanya melalui link ya. Nanti saya bisa dikirim di WA ataupun apa namanya melalui scan QR code ya. Ini saya screen dulu ya. Sudah, Pak. Kelihatan, Nah, Pak. Udah, Pak. Udah Sudah nah absen, kelihatan. itu Pak. Sip. ya silakan untuk anak-anak bisa melakukan absensi, bisa melakukan scan di situ ya. Sudah, Pak. Hadir, Pak. Udah ya. Ya. Siap. Sudah. Jadi semua ya. Sudah, Pak. Hadir semuanya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, saya ingin mereview dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya apa namanya yang kita pelajari mengenai algoritma dengan struktur pemrogramannya dan dasar-dasar perintah dasar pada apa namanya pemrograman dasar. Nanti menggunakan Turbo Pascal. Ya, sebelum masuk materi, nah, ada review materi yang nanti bisa dikerjakan anak-anak untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Nah, ini saya contohkan bentar ya. Nah, ini contoh apa namanya quiz yang digunakan untuk review pada pelajaran sebelumnya. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan ini apakah masih ingat pelajarannya atau tidak. Nah, ternyata di sini nanti kita gugah kembali ya untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Nah, silakan yang tahu jawabannya bisa langsung menjawab ya. Nah, di sini ada 5 soal yang harus sebagai apa namanya reviewnya. Nah, silakan. Soal yang pertama, perintah untuk membaca inputan dari pengguna adalah ada yang tahu? Read, Pak. Right. Iya, tepat sekali Mas Lano. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan ya. Nah, adakah yang tahu
siapa tokoh tersebut? Abu Ja'far Muhammad Ibnu. Oke, harus sudah ada namanya ya. Ya, betul sekali. Beliau adalah bapak algoritma kita. Yang pertama kali mengenalkan aljabar. Ini seorang muslim, ya, algoritme. Ya, maka dikenal sampai sekarang dengan nama algoritma. Nah, ada ya. Ya, silakan ini dari tokoh beliau di situ kita mengenal banyak sekali aljabar sampai saat ini. Oke, sekarang udah paham ya. Nah, itu eh, tambahan ya tokoh kita algoritma, nah, di mana kita juga nanti belajar di dalamnya. Beliau memberi berkah buat kita ya. Nah, oke, sebelum masuk pelajaran juga sini saya sampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini ada poin kompetensi yang nanti yang bisa di dapat oleh siswa, yaitu menerapkan dan membuat kode program dengan tipe data, variabel, dan operator. Tujuan dari kompetensi tersebut adalah satu, peserta didik dapat menerangkan, ya, menerapkan dan menganalisa berbagai tipe data, variabel maupun operator. Kemudian tujuan belajar yang kedua, peserta didik dapat membuat aplikasi program yang menggunakan tipe data, variabel maupun operator. Nah, di sini nanti kita menggunakan aplikasi Turbo Pascal. Kita masuk ke materi. Tahukah kalian, ya, apakah variabel atau tipe data? Ada yang sudah mengetahuinya? Nggak Belum tahu, Pak, Pak. saya Pak, belum Apa Pak. ya Pak Belum ya? tahu, Pak. Variabel itu apa Belum ya Pak? belajar itu, Pak. Ya, coba diterka apa? Variabel itu ya gimana ya Pak? Variabel itu nilainya berubah-ubah ya Pak karena variabel. Ya, ya tepat sekali ya, Mas Septa. Variabel seperti apa namanya? eh, Nama alias dari suatu benda. Nah, berubah-ubah nilainya sesuai dengan tipe datanya. Nah, untuk memahami di sini, nah ini silakan perhatikan, simak video yang akan saya tampilkan di sini. Nah, di sini. Saya tampil belum? Belum, Pak. Belum di-play Pak. Belum, Pak. Masih OTW, Pak. Sudah. Nah, ini adalah materi yang eh, nanti kita pelajari pada hari ini. Nah, nanti akan saya berikan masalah yang nanti harus diselesaikan dengan materi tersebut. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Ya, belum ya. Ya, di sini nanti akan saya berikan masalah yang nanti bisa didiskusikan dengan yang lain, dengan
siswa yang lain, ya, sehingga nanti bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara diskusi. Ya, masalahnya apa? Nah, di sini. Coba nanti kita bantu ya, Budi. Ya, ini Budi adalah seorang programmer di SMP Nusantara. Dia disuruh membuat program ya, untuk menampilkan rata-rata nilai. Nah, inputannya di antara ada nomor induk siswa, nama siswa, kemudian nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, nilai IPA, dan rata-rata. Nah, jadi nanti kita tolong Budi ya untuk membuat programnya. Nah, nanti kita diskusikan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah, ini pertanyaan singkat tentang analisisnya. Nanti ini tolong diperhatikan. Ya, aplikasi yang digunakan apa, desainnya bagaimana, variabel yang digunakan apa, tipenya apa, kemudian tampilannya nanti supaya dibuat menarik. Ya. Nah, sebelum melakukan itu semua, ini saya bagi nanti menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, di sini ya, kelompoknya luar biasa di situ. Ya, silakan. Nah, kemudian, nah, ini akan saya bagikan. Nah, ini lembar kerja tadi nanti digunakan untuk menganalisa masalah, ya, menyelesaikan masalah sampai dengan menyimpulkan dan merefleksi ya. Nah, di sini ada materi singkat dari materi tadi yang saya sampaikan, yang disampaikan pada video, dan panduan mengisi LKPD. Saya harapkan bisa membacanya dengan teliti, ya, mengikuti setiap langkah yang ada di sini. Nah, ini masalah tadi yang saya sampaikan, masalahnya membuat program ya rata-rata nilai. Nah, silakan di sini nanti masing-masing kelompok membentuk kelompok ya beranggotakan 5 orang dengan nama kelompok di sini menggunakan tipe data ada byte, real, char, string, dan word. Kemudian untuk memilih ketua sebagai moderator. Nah, kemudian melakukan analisa dan percobaan pada di sini. Nah, analisa yang pertama di sini adalah variabel yang dibutuhkan apa. Apa saja yang muncul variabel pada masalah di atas. Kemudian tipe sederhananya apa? Ya, dari masing-masing variabel tersebut. Nah, kemudian dari variabel yang ditemukan tadi, kita ingin memberikan nama variabel yang sesuai apa? Ya, jangan jauh-jauh dari masalahnya ya. Jangan di situ nilai nama siswa, variabel nama siswa diganti dengan nama barang. Nah, itu nggak sesuai namanya. Nah, dianalisa saja nanti. Kemudian menentukan tipe data yang sesuai kebutuhan. Ya nanti penyimpanan memorinya tidak terlalu banyak. Kemudian tuliskan sintak dari masing-masing variabel dan tipe datanya. Nah, dan yang ketiga di sini nanti membimbing penyelidikan yang dilakukan oleh guru untuk menjawab, kemudian mendiskusikan, ya, dan membuat program dengan menerapkan tipe data, variabel, dan operator. Kemudian untuk yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti kalian menuliskan kode program yang sudah diuji, nanti diletakkan di sini. Nah, kemudian tampilannya seperti apa? Ya, tampilannya seperti apa nanti digambarkan di sini. Nah, setelah itu, ini analisa dan evaluasi terhadap pemecahan masalah. Kesimpulannya apa? Nah, dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kesimpulannya apa setelah mengatasi masalah hasil diskusi tadi. Kemudian refleksinya apa? Nah, di sini nanti kita rekam, kita simpan buat laporan. Kemudian nanti dalam bentuk file kita kirim ke sini penugasan. Nah, bisa scan ataupun klik link di sini menggunakan Google Form. Nah, ada yang bertanyakan masalah LKPD?
Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Jelas, Pak. Nah, tugasnya nanti ya, kalau berarti ya. Kalau nanti tolong diperhatikan benar-benar ya. Oke. Dikumpulkan kapan, Pak, ini, Pak? Ya, dikumpulkan nanti setelah melakukan diskusi, kemudian mencoba programnya, mempraktekkan, selesai, kita presentasikan. Nah, setelah itu kita simpan masing-masing dan nanti tugasnya pun dikumpulkan secara mandiri ya. Walaupun kelompok nanti masing-masing siswa mengumpulkan. Gitu ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan berdiskusi ya. Selama berdiskusi, silakan berdiskusi dengan tenang. Kemudian hargai pendapat teman. Nah, dan saya harapkan semua nanti efektif ya, aktif dalam berdiskusi. Gimana? Sudah selesai programnya? Sudah, Pak. Ya, sudah bisa ya. Nah, kalau tidak bisa semua sudah dikumpulkan LKPD-nya. Sudah. Sudah di Google Form ya, sudah ya. dikumpulkan. Sudah. Proses, Pak. Oke, siap. Tunggu ya. Oke, sambil menunggu yang lain, silakan perwakilan dari kelompok untuk melaksanakan presentasi. Ya, monggo. Mungkin dari kelompok B juga boleh. Silakan. Nah, oke, dari hasil dari hasil presentasi tadi dan pembelajaran pada hari ini, sini Bapak bisa menyimpulkan bahwa aplikasi Pascal mampu digunakan untuk membuat program berbasis masalah ya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa membantu permasalahan yang terutama aritmatika ya, aljabar di kehidupan sehari-hari dengan membuat program. Jadi nanti kapanpun kita membutuhkan program tersebut bisa langsung digunakan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran di sini ada evaluasi. Ya, evaluasi di sini nanti apakah pembelajaran hari ini sudah paham atau belum? Nah, kita lihat dari evaluasi di sini. Nah, ini contoh evaluasinya ya. Sudah, Ya, Pak. sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, semoga kita mendapatkan pemahaman pada hari ini, ilmu kita menjadi berkah ya. Amin. Untuk pertemuan berikutnya, ya, nanti kita akan mempelajari tentang operator aritmatika ya, yang lebih dalam lagi bisa digunakan untuk prioritas perkalian maupun dalam program pembuatan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang lain. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Ucapkan terima kasih, tetap semangat. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. Harga mati. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.